Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong menilai uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Dina Widyastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Semarang, jurusan Geografi dengan nomor induk mahasiswa 32010220111. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Parung. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 11 dengan materi sumber daya alam menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai pembelajaran mungkin kita berdoa dulu ya. Silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Ada yang minum buah? Ibu. Adriano. Masuk. Kenapa? Bagas. Hadir, Bu. Frina. Hadir, Bu. Nazwa. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Rama. Sabila. Hadir, Bu. Saskia. Safa. Safira. Syakila. Syifa. Teddy. Teguh. Windy. Oke, ya. Suara yang nggak hadir ya. Oke. Ini kira-kira udah pada siap belajar belum nih? Ya. Siap. Ya. Bukunya udah dibaca di rumah? Tapi kalau ngajarnya lemes-lemes banget. Teddy, kamu udah mandi belum? Oh, tadi udah makan belum? Ya, udah pesen banget. Makan dong, ya. Bilang, itu ngapain seger-segeran? Oke, coba ini. Oh, saya mau cek kelasnya. Kelasnya udah bersih belum? Oke, buku pakai? Kalau siap belajar. Bukunya mana? Ayo. Mukanya lemes-lemes banget, coba dong senyum gitu ya. Jadi kalau mau belajar itu auranya harus bagus ya, harus senang, harus semangat, jangan ada dendam dulu sama saya, sama pelajaran saya gitu. Jadi kalau belum makan 3 bulan harus semangat gitu ya. Oke, kayaknya biar kalian lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ayo, ice breaking ini aja yang dokter berkata aja. Kalau ada kata dokter berkata duduk, dokter berkata berdiri. Oke, siap ya? Oke, dokter berkata duduk. Dokter berkata, pegang tangan sampingnya. Dokter berkata pegang hidung. Dokter berkata pegang kepala. Dokter berkata pegang dagu. Dokter berkata berdiri. Dokter berkata duduk. Dokter berkata berdiri. Dokter berkata duduk. Dokter berkata berdiri. Dokter berkata duduk. Berdiri.
penjelasannya. Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang sumber daya alam. Jelasnya itu adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya. Oke, kemudian yang belakang tadi Teguh. Ya, Teguh boleh baca tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat satu, menjelaskan sebaran dan potensi sumber daya alam di Indonesia dengan tepat. Dua, menggali sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan tepat. Ketiga, menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, lautan, dan pariwisata di Indonesia dengan tepat. Dan keempat, menyajikan hasil analisis data dan informasi terkait persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata serta pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bentuk tulisan lengkapi peta tabel grafik dengan benar. Dengan tepat. Oke, terima kasih Teguh. Jadi tadi seperti yang sudah dibacakan oleh Teguh, ya nanti kalian di sini diharapkan setelah pembelajaran materi ini nanti kamu bisa menjelaskan tuh apa sih sumber daya alam ya. Kemudian kamu juga bisa tahu sebaran dan potensinya sama pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu seperti apa. Sudah baikkah atau belum? Ada permasalahannya apa enggak gitu ya. Kemudian kalian juga nanti menganalisis potensi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Apakah ada permasalahannya atau enggak? Kita akan gali ya. Di sini akan meningkatkan tingkat berpikir kalian ya. Kemudian yang keempat, ini nanti kamu menyajikan. Jadi ada diskusi kelompok nantinya. Nanti akan ada diskusi kelompok di mana masing-masing dari kelompok itu akan mencari sebaran potensi, kemudian permasalahan-permasalahan terkait sumber daya alam di Indonesia, lalu kalian sajikan dalam bentuk sebuah laporan sederhana, dalam bentuk PowerPoint sederhana. Oke, ya, ini gambar apa? Pertambangan. Oke, pertambangan ini ada di Indonesia enggak? Ada. Coba yang paling belakang, Teguh. Oke, saya mengetes kefokusan kamu. Oke, Teguh, pertambangannya ada di Indonesia enggak? Ada. Oke, sepengetahuan kamu pertambangan itu apa sih? Ayo jawab kompak. Siapa yang bisa jawab pertambangan itu apa? Saya. Oke, Ameng, boleh. Oke, coba gimana? Pertambangan adalah kegiatan upaya mencari penggalian dari upaya pengolahan pemanfaatan dari Sumber daya alam. bahan galian sumber daya alam. Bahan galian sumber daya alam. Ya. Oke, jadi itu jadi pertambangan itu merupakan hasil olahan atau hasil mencari dari bahan galian sumber daya alam. Jelas ya? Dari hasil tambang bisa dimanfaatin nggak? Bisa. Tapi di Indonesia pertambangannya gimana coba? Oke, di Indonesia banyak pertambangan? Banyak. Ada pertambangan apa aja di Indonesia? Emas, minyak bumi, pasir besi, tembaga, nikel, timah, banyak ya? Banyak. Oke, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjutnya ya. Oke, coba kalau ini gambar apa? Hutan. Di Indonesia ada hutan? Ada. Tersebar? Di seluruh Indonesia ya enggak? Tapi jenis hutannya berbeda? Beda. Coba saya mau tanya, mungkin udah ada yang baca buku di rumah. Siapa yang tahu tentang kehutanan atau ada yang mau menjelaskan sekilas tentang kehutanan? Yuk, siapa? Saya Bu. Oke, boleh. Hilal. Fungsi hutan: 1. Menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia. 2. Menyerap air hujan. 3. Sumber keanekaragaman hayati. 4. Mencegah bencana. 5. Sumber pendapatan bagi warga sekitar.
Bu. Oke, ya. Jadi ada tadi yang dibacakan sama Hilal itu atau yang disebutkan sama Hilal itu mengenai fungsi hutan. Ya, jadi hutan sangat bermanfaat buat kehidupan kalian juga, ya nggak? Coba kalau kalian nggak ada hutan gimana? Makan. Ya, kamu nggak ada pohonnya gimana hawanya? Panas kan? Ya, gitu. Nah, kemudian kalau nggak ada hutan, daya serap airnya bisa nggak? Nggak. Itu bisa terjadi banjir, longsor dan sebagainya, ya kan? Oke, kemudian, ya. Tadi ada 2 poin gambar yang dijelaskan sama Alma dan Hilal. Kemudian, ini adalah pokok bahasanya. Coba yang gambar sebelah sini digambarkan apa? Ini adalah salah satu gambar hutan yang ada di Indonesia. Ini salah satunya ada di daerah mana ya? Coba ada yang tahu nggak itu gambar daerah mana? Kalimantan. Ayo. Oke, ini masih wilayah kalian loh. Ya, ini masih wilayah Jawa Barat. Nanti kalau kamu udah nanjak gunung ke daerah Gede Pangrango, kamu akan menemui hutan seperti ini. Ya. Kemudian yang sampingnya ini gambar apa? Pertambangan. Ya, ini adalah gambar pertambangan. Ini pertambangan apa? Mas. Ini lebih ke pertambangan batu, ya, gitu. Breksi, ya. Di situ ada, ya. Jadi kalau misalkan kamu ke wilayah Yogyakarta, kamu ke daerah tebing breksi, itu dia juga akan melakukan penambangan. Jadi batu breksi, gitu ya. Ya, itu dimanfaatkan untuk alat-alat kehidupan dan sebagainya. Kemudian bawahnya ada gambar perikanan. Siapa di sini yang nggak suka makan ikan? Nah, suka makan ikan? Dari makan ikan banyak vitaminnya nggak? Di Indonesia gampang dapat ikan? Gampang. Ya, ini. Jadi perikanan juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Satu lagi, yang ini gambar pariwisata. Pariwisata tuh ada banyak jenisnya ya. Mungkin saya hanya nampilin satu gambar, tapi saya yakin kalian juga udah pasti sering lah ya datang-datang ke tempat pariwisata. Pariwisata ini juga merupakan sumber daya alam. Kenapa? Ini karena berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, bisa dibangun nggak? Bisa. Bisa dikelola nggak? Bisa. Yang mengelola siapa? Manusia. Jadi ya, maju atau tidaknya, berhasil atau tidaknya pengelolaan sumber daya alam itu bergantung kepada manusia. Saya sebutkan, ada berapa jenis sumber daya alam? Ada apa aja? Pertambangan, kehutanan, pariwisata, dan perikanan. Nanti masing-masing kita akan cari sebarannya di Indonesia itu titiknya ada di mana aja sih? Oke. Kemudian di sini ada problem statement nanti ya. Ada problem statementnya adalah gini. Adakah permasalahan terkait sumber daya alam di Indonesia? Ada. Kira-kira ada nggak permasalahan sumber daya alam di Indonesia? Ada? Ada. Coba siapa yang mau kasih satu contoh? Oke, boleh Rahma. Contoh dari permasalahan terkait SDA itu adanya penambangan ilegal. Oke, ada yang namanya illegal logging ya, penambangan ilegal tanpa adanya surat-surat misalnya tanpa adanya izin dari pemerintah. Itu penambangan ilegal. Kemudian kalau penambangan ilegal itu kira-kira dia akan berdampak kayak gimana? Nah, negatif ya. Untuk melakukan pertambangan itu ada syaratnya nggak? Ada. Apa syaratnya? Banyak, nanti kita akan cari yang mulai dari radius. Jadi kalau mau melakukan penambangan itu jarak antara titik lokasi penambangan dengan wilayah permukiman masyarakat itu nggak boleh dekat. Kenapa? Karena kalau dekat itu nanti akan mempengaruhi kehidupan kalian, gitu ya. Itu bisa merusak yang namanya lingkungan sekitar. Oke, kemudian ada lagi yang mau kasih contoh? Nggak ada? Udah cukup? Oke, di sini saya mau melakukan pembentukan kelompok. Kelompok di sini ada kelompok tentang sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam pertambangan, sumber daya alam pariwisata, dan juga sumber daya alam perikanan. Saya akan bikin 8 kelompok. Jadi masing-masing ada
ada dua kelompok yang membahas tentang ini. Nanti untuk bajunya tuh presentasinya gimana berarti? Nanti kita akan undi menggunakan Spinwheel, gitu ya aplikasi. Oke, coba deh. Saya mau bagi dulu kelompoknya. Coba dikat dulu apa dia? Tadi saya akan bagi jadi 8 kelompok. Oke, kelompok pertama itu ada Andika, Anne, Julia, sama Kevin ya. Kelompok kedua ini ada Afdal, Alia, kelompok 8 Saskia, Salam, Adriano. Gitu ya. Oke, tadi udah disebutkan masing-masing nama kelompok ya. Kelompok 1 di sana boleh, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oh, ini 8 satu lagi ya. Boleh 8 di sana ya. Gitu. Oke, 8 di sana ya. Oke, silakan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Oke, tanpa rusuh silakan moving. Sebaran SDA, silakan cari sebaran SDA berdasarkan materi masing-masing kelompok disertakan peta pengelolaan SDA. Jelaskan bagaimana pengelolaan SDA berdasarkan bahasan materi masing-masing kelompok. Terima kasih Afdal. Nah ya, jadi di sini kamu akan mencari sebaran SDA-nya sesuai materi masing-masing kelompok. Tadi masing-masing kelompok juga mencari tentang pengelolaan sumber daya alamnya berdasarkan materi masing-masing kelompok. Nih ya, di sini saya kasih kesempatan kalian boleh menggunakan 3 buah atau 4 buah handphone. Kenapa? Karena yang pertama, hasil dari diskusi kalian itu harus disajikan ke dalam sebuah PowerPoint sederhana. Kalau sudah jadi, silakan dikirim ke WhatsApp atau masuk ke link Google Classroom. Kemudian yang kedua, nanti ada teman kelompok juga yang membuat infografis atau poster juga boleh terkait materi kelompoknya masing-masing. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Coba dong senyumnya dong yang cantik-cantik. Nah, masih semangat? Masih. Silakan mulai diskusi kelompok. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh tanya ke saya. Saya kasih waktu berapa menit nih? 30 menit ya, cukup ya 30 menit ya? Cukup. Oke, silakan.
siapa nih? Oke. Ya. Dua. Kelompok? Dua. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 di sini ada kelompok kehutanan ya. Prina, Safira, Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai sumber daya kehutanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prina Agustina Damayati. Saya Widya Putri. Jadi atas potensinya, persebaran, pemanfaatan dan yang pertama apa sih sumber daya kehutanan itu? Sebelum saya masuk sini, saya akan menjelaskan sedikit. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, salah satu kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini adalah di bidang kehutanan. Hutan di Indonesia memiliki potensi sekitar 99,6 juta hektar atau sekitar 53%. Jadi nggak heran kalau misalkan Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Jadi, sumber daya alam kehutanan adalah hasil hutan yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan dapat berupa. Di sini ada potensi sumber daya kehutanan di Indonesia. Nah, yang di sini ada sarang lebah yang bisa dijadikan menjadi madu, lalu ada rotan, pohon kayu putih menjadi eukaliptus, lalu ada pohon karet dan kayu. Nah, kayu ini dimanfaatkan oleh manusia diolah menjadi furnitur. Terkait dengan peta persebaran sumber daya kehutanan, sebaran hutan hujan tropis berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, sedangkan untuk hutan bakalnya biasanya berada di pulau pantai utara bagian selatan atau pantai Kepulauan Riau. Secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Di sini ada pemanfaatan sumber daya kehutanan di Indonesia. Nah, secara umum kan manfaat hutan itu sebagai tempat habitat para hewan dan sebagai paru-paru kayu di Indonesia sendiri ini diolah menjadi furnitur seperti meja, kursi, lalu tempat tidur, lemari, dan nggak mungkin kan di rumah kalian tuh nggak ada yang terbuat dari kayu gitu, pasti ada. Lalu kayu juga bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan kertas. Jadi kami juga mengangkat salah satu masalah sumber daya kehutanan di Indonesia yaitu penebangan hutan secara liar. Kami juga menggunakan analisis untuk studi kasus kami yang terdiri dari penyebab, dampak, serta solusinya. Penebangan liar merupakan penebangan pohon di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin dan melanggar kaidah norma hukum. Yaitu dampaknya, yang pertama kebakaran hutan, yang kedua tanah longsor, yang ketiga hutan yang gundul, yang keempat hewan kehilangan tempat tinggalnya, dan yang kelima banjir. Dampak dari semua ini penyebabnya itu karena keegoisan manusia. Adapun apa sih solusinya? Solusinya yaitu reboisasi, penanaman satu orang satu pohon, pengawasan secara ketat, dan mendirikan kawasan pelindung. Berikut ini adalah hasil kerja kelompok kami yaitu berupa infografis terkait sumber daya alam kehutanan dengan mengangkat temanya terkait manfaatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya dong, tujuan dilakukan pengelolaan hutan berkelanjutan ini apa sih? Tujuan dari dilakukannya pengelolaan hutan berkelanjutan. Oke, silakan. Boleh? Saya izin menjawab dari pertanyaan Adit, yaitu tujuannya menjaga keseimbangan hutan dan produk kehutanan. Oke, jadi tujuannya itu adalah untuk menjaga keseimbangan kehutanan itu sendiri dan juga produk yang dihasilkan dari hutan. Oke, terima kasih. Boleh silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Akila, Andika, Syakila, Alia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Kila bersama rekan saya Syakila Uliananda. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sumber daya pariwisata di Indonesia. Sebelum masuk ke materi pembahasan, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya pariwisata? Pariwisata sendiri memiliki arti segala aktivitas wisata yang didukung dengan sarana dan prasarana untuk berbagai keperluan, baik alam dan juga sumber daya buatan. Yang dihasilkan dari sumber daya alam yaitu contohnya pertama ada pegunungan seperti pegunungan Rinjani, yang kedua ada pantai seperti pantai Kepulauan Raja Ampat, lalu yang ketiga ada Taman Nasional
sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan. Mancanegara ke Sumatera Utara mencapai jumlah 310.287 wisatawan, merupakan angka tertinggi yang mencapai oleh Sumatera. Dilihat dari potensi pariwisata Sumatera Utara yang cukup banyak dan bervariasi yang merupakan objek dan daya tarik wisata belum dikelola secara profesional. Berikut adalah infografis kelompok kami membahas tentang pemanfaatan dan studi kasus tentang sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, kira-kira pariwisata itu ada apa aja jenis-jenisnya? Saya Syakila Aliananda ingin menjawab pertanyaan Rahma Aulia. Yang pertama itu pariwisata untuk menikmati perjalanan, yang kedua pariwisata untuk kebudayaan. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8 ya. Kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pertambangan. Jadi, pertambangan adalah salah satu kegiatan dalam upaya mencari penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan dari bahan galian tambang. Nah, terus ada potensi dari pertambangan yaitu meliputi minyak bumi, pasir besi, emas, tembaga, dan bauksit. Pertambangan seperti yang terlihat pada gambar, berdasarkan pertambangan paling banyak yaitu ada minyak bumi, batu bara, pasir besi, dan juga tembaga. Untuk minyak bumi tersebar paling banyak itu ada di Pulau Sumatera, lalu untuk batu bara paling banyak itu ada di Kalimantan Barat, lalu untuk pasir besi tersebar banyak itu di Cilacap, Jawa Tengah, dan juga Gunung Tegak di Lampung. Untuk tembaga tersebar luas di Papua. Kalian pada tahu kan PT Freeport itu? Nah, PT Freeport itu memproduksi tembaga. Taman seperti pada gambar, yaitu minyak bumi yang diolah menjadi bensin dan solar, terakhir tembaga yang dimanfaatkan untuk industri konstruksi. Nah, selain bermanfaat untuk kehidupan ya, tapi dampak dari hasil penambangan juga punya dampak negatif ya. Nah, bisa merusak lingkungan. Oke. Silahkan sekarang duduknya kembali ke posisi semula ya. Oke ya, terima kasih atas presentasinya udah bagus ya semuanya. Oke. Sekarang tadi kan udah diskusi kelompok, kemudian udah mempresentasikan hasil. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi. Merefleksi itu adalah apa sih yang kalian dapatkan dari hasil diskusi pembelajaran hari ini? Ya, nah, coba saya mau minta ada 1 atau 2 orang ya yang sini memberikan kesimpulan atau pemahaman kalian setelah mempelajari materi sumber daya alam hari ini. Oke, boleh. Siapa yang mau memberikan refleksi? Boleh dia, silakan. Dari pembelajaran kali ini kita jadi tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat beragam. Nah, dari saya sendiri juga sumber daya alam di Indonesia kan ada juga kelautan, karena di Indonesia itu terdapat merupakan salah satu negara maritim di dunia, di Indonesia. Nah, jadi kita dapat mengolahnya seperti sumber daya ikan yang ada di laut, itu bisa dijadikan bahan pangan. Terima kasih dia. Oke, selanjutnya ada lagi? Jadi kesimpulannya itu, hutan di Indonesia itu menyebar luas di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, hutan ini tuh banyak banget manfaatnya untuk manusia gitu kan, yang dimana manusia ini mengolahnya menjadi furnitur, terus tuh sebagai bahan bangunan rumah. Berarti hari ini kita telah membahas berapa sumber daya alam? 4. Berarti sumber daya alam ada 4. Ada apa aja? Yang pertama? Pertambangan dan paling
baku dari hutan bisa nggak? Nggak. Kalaupun bisa, itu harganya pasti mahal. Iya nggak? Perlu dari luar negeri. Kemudian pariwisata di Indonesia banyak? Banyak. Siapa di sini yang suka pariwisata? Banyak. Jalan-jalan ya? Iya. Biar nggak stres banget ya? Iya. Pariwisata banyak? Banyak. Kamu bisa ke pantai, ke gunung, kamu bisa ke hutan, kamu bisa ke danau, kamu bisa ke air terjun, banyak ya. Gitu. Kemudian ada perikanan. Untuk ikan di Indonesia tadi yang mengatakan dia ya bahwa Indonesia merupakan negara maritim, sehingga sumber daya alam perikanan Indonesia sangat berlimpah. Kemudian yang terakhir ada pertambangan. Pertambangan ada banyak ya di Indonesia ya. Oke, selanjutnya habis refleksi ini kita akan saya akan melakukan pengambilan nilai evaluasi melalui kuisis. Silakan siapkan handphone kalian masing-masing ya. Oke ya, ini ya. Silakan dibuka. Udah dibuka? Belum. Oke, ada internetnya? Ada. Oke. Link kuisisnya sudah saya kirimkan ya melalui Google Classroom. Oke, mulai ya. mengakhiri pembelajaran ini atau pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam.